Ya, ini kembali di iNews Petang. Kita masuk dalam topik pembicaraan di iNews Petang. Kementerian Agama berencana memberlakukan pelatihan atau kursus pranikah. Rencana ini dilakukan lantaran Kementerian Agama menganggap kurangnya pemahaman dan juga kesiapan generasi muda sebelum menikah yang berujung pada hilangnya esensi lembaga pernikahan. Pasalnya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian menjadi salah satu alasan Kementerian Agama untuk menggulirkan wacana ini. Setelah mendapat pelatihan, Kementerian Agama akan memberikan sertifikasi atau sertifikat yang nantinya akan menjadi salah satu persyaratan untuk melangsungkan pernikahan. Dan langsung kita akan bahas hal tersebut dan dengan narasumber kami yang hadir di studio, yaitu Bapak Umar Fauzi yang merupakan Kepala KUA Kecamatan Gambir dan juga Ibu Arnita Kusmaningrum yang merupakan psikolog. Selamat malam Ibu dan juga Bapak. Selamat malam. Oke, langsung kita akan bahas sebenarnya dari sisi dasar yang telah disampaikan tadi, yaitu bagaimana kesiapan dari pasangan untuk melangsungkan pernikahan. Akhirnya perlu dilakukan kelas macam seperti itu ya, atau sertifikasi pranikah. Tapi boleh jelaskan tidak, pelatihan seperti apa modelnya ini, Pak? Iya, terima kasih. Bagi mereka yang akan melaksanakan pernikahan, akan wajib sesuai dengan amanat dari Bapak Menteri Agama kita untuk mendapatkan bimbingan, penasihatan atau pembinaan atau penataran yang dikenal dengan susyaten, kursus calon pengantin. Oke. Ya, gitu. Nah, ini apa saja isinya? Mereka hadir dalam susyaten itu bisa dalam acara pembinaan pengantin itu berdialog dan secara kelompok atau secara individu. Materi yang kami berikan diantaranya tentang hukum munakahat, undang-undang perkawinan atau pendidikan agama. Ada 6 poin di sini: kesehatan dan manajemen rumah tangga serta psikolog perkawinan dan keluarga. Itu materi yang kami berikan kepada mereka. Materi cukup banyak, 6 materi Ada ya? 6 materi. 6 materi berarti biasa durasi berapa lama tuh Pak? Kira berapa hari? Kita adakan cukup 1 hari dari jam 9 sampai jam 11. Oke, dan ini sudah hitungannya ya, wacananya akan dibuat wajib begitu ya? Wajib betul. Wajib. Oke, ini saya mau tanya ke Mbak Arnita nih. Ini sudah cukup kolerasinya ada tidak sebenarnya dari sisi ya kasus-kasus KDRT maupun yang berujung perceraian dengan adanya sertifikasi pranikah seperti ini? Jadi cukup bagus ya Pak ya. Jadi memang apalagi saat ini kan banyak kasus perceraian, kemudian banyak info-info maksudnya dari medsos ataupun kita bisa cepat searching dari Google, semuanya kan bisa simpang siur. Apalagi ketika orang mau menikah itu kan jiwanya labil gitu ya. Jadi memang kursus ini memang cukup cukup bisa membantu biar lebih menegaskan bahwa kalian tuh harusnya sudah siap. Jadi diberikan materi-materi seperti itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa poin ya, 6 poin utama yang menjadi bagian dari sertifikasi pranikah ini sendiri. Kira-kira dari penjelasan itu, apakah Mbak sendiri cukup puas? Dalam arti apakah secara praktik ada yang perlu ditambahkan? Atau apa sebenarnya yang perlu dilakukan untuk sertifikasi pranikah ini? Sebenarnya 6 poin itu sudah cukup bagus ya, cukup lengkap karena selain ada dari sisi psikologi yang itu berarti internalnya, maksudnya kejiwaannya dia, kemudian ada juga kesehatan reproduksinya, berarti itu dia eksternalnya itu semuanya sudah cukup koheren. Sudah cukup koheren? Sudah dari dalam juga ada di konseling, di luar juga diperiksa, terutama biasanya imunisasi dan sebagainya, itu sudah cukup koheren. Nah, dari pengalaman Mbak sendiri, apa sih sebenarnya dasar atau masalah yang terjadi pada pernikahan saat ini, khususnya terkait dengan kasus-kasus yang Mbak pernah tangani atau Mbak pernah lihat? Contohnya ya tadi salah satunya KDRT misalnya. Apa sebenarnya dasar utama masalahnya? Kalau KDRT biasanya ini ya, ketidakmampuan perempuan untuk membalas atau meminta cerai. Biasanya kasus KDRT pertama itu terkenanya ibu rumah tangga, terutama yang sudah punya anak. Nah, ibu rumah tangga yang sudah punya anak pasti butuh dukungan finansial. Jadi seburuk apapun laki-laki mau menganiaya dia tidak akan bisa minta cerai. Betul. Karena takutnya anaknya dibiayai sama siapa. Terus maksud saya itu istrinya dia, saya nanti makannya gimana? Dia tidak bisa untuk ngomong, takut untuk finansial. Terus kemudian kalau untuk yang KDRT untuk yang ibu yang bekerja itu biasanya karena takut dicap norma sosial. Kok kamu cerai? Jadi karena norma timur, terutama Indonesia, melihat pasangan bercerai masih negatif ya. Kok kamu cerai sih? Terutama biasanya disalahkan perempuan, kamu nggak bisa jaga laki-lakimu ya sampai
melakukan kekerasan pada kamu. Jadi ini lebih ke sosial. Oke, seperti nih itu. dengan alasan itu saya ingin sekarang bertanya kepada Pak Umar sendiri. Nah, apakah memang hal-hal tersebut juga dicakup misalnya sebagai salah satu pembelajaran dalam sertifikasi ini? Kira-kira apa sih poin-poin yang perlu kita cermati khususnya untuk bicara konseling ataupun agar pasangan ketika menikah nanti siap begitu untuk tidak melakukan ya, contohnya KDRT misalnya. Iya, iya. Ya, memang kita menguatkan para calon pengantin ini supaya betul-betul siap dalam arti membangun rumah tangga yang bahagia, yang sakinah, sedangkan sakinah mawaddah warahmah, Ya. dan kita berikan betul-betul selama 4 atau 3 jam itu padat sekali kita berikan supaya mereka dapat mempersiapkan diri secara mental, ilmu pengetahuan, baik agama maupun ilmu kesehatan, atau tadi Ibu bilang psikologinya sudah mencakup semuanya. Nah, ini kan tadi sempat dibahas adalah mengenai faktor ekonomi yang tampaknya juga mempengaruhi ya tindakan-tindakan yang tentunya melanggarlah janji dalam pernikahan begitu. Nah, apakah ini dalam prakteknya nanti sertifikasi ini juga mencakup bentuk-bentuk kegiatan misalnya yang antara calon suami dan juga calon istrinya ini untuk melakukan hal-hal yang sesuai misalnya dari pembelajaran ini. Seperti apa contohnya mungkin? Ya, mereka kita berikan pembekalan, terutama kalau di KUA itu kan pembinaan mentalnya. Ya. Kalau mentalnya mereka udah siap, apapun nanti akan dihadapi dalam perjalanan rumah tangga nanti ke depan, mereka sudah lebih mapan. Mental itu lebih penting. Kalau itu udah mereka siapkan, yakin akan kokoh akan rumah tangga itu. Tidak tergoyangkan apapun. Nah, setelah itu mereka setelah kami berikan arahan secara mental, bekal, lalu kami berikan buku panduan seperti ini. Oke, membina keluarga Ya, sakinah. setelah kita ngomong lalu saya sampaikan ini buku panduan wajib yang dari amanat dari Kementerian Agama, wajib diserahkan, berikut buktinya sertifikat ini kami serahkan. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah azan maghrib berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami berbincang mengenai sertifikasi pranikah akan kami hadirkan setelah azan maghrib berikut ini.